Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini adalah tentang soal warga RI yang disinyalir sudah mulai makan utang ya. Ditayangkan oleh Detik Finance, judulnya "Tak Cukup Makan Tabungan, Warga RI Kini Dilanda Fenomena Makan Utang". Ditayangkan pada hari Senin 11 Mei siang ya, jam 1 siang. Ada ilustrasi para pekerja berjalan di trotoar. Beritanya begini: kemudahan akses layanan keuangan digital berupa pinjaman online, pinjol, dan paylater seringkali menjadi cara paling cepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penggunaan dua layanan keuangan tersebut yang sangat tinggi. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding utang pada layanan peer-to-peer (P2P) ya, lending, ya, bahasa teknisnya itu sebetulnya itu adalah bahasa populernya pinjol, pinjaman online, tercatat sudah mencapai 100,69 triliun pada Februari 2026. Ini berita kurang update ini ya. Maret sudah 120-an triliun ya. Sekitar 110 triliun. Jadi sudah naik sebulan sebanyak 10 triliun. Jumlah ini naik hingga 25,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, yang Maret itu juga naik lagi menjadi kurang lebih 27,5% dari tahun lalu. Jadi ini ketika ini berita, jurnalisnya mengutip data Februari, sebenarnya Maret sudah keluar datanya itu lebih tinggi lagi. Pada periode yang sama, PT Pepindo Biro Kredit ID Score mencatat pertumbuhan signifikan pada transaksi layanan Buy Now Pay Later, BNPL atau Pay Later. Dibeda ya, pinjol benar-benar pinjaman langsung kepada operator pinjol ya. Sementara tentu data itu adalah hanya data yang legal ya, pinjol legal tidak masuk dalam 10 triliun itu. Nah, ini berita ini memberikan info lagi, ada yang pay later ya. Kita semua tahu, mungkin mayoritas kita tahu bahwa pay later itu di aplikasi marketplace bisa bayar belakangan gitu. Nah, ID Score mencatat pertumbuhan pay later sebesar 86,7% ya. Ini hampir 2 kali lipat selama setahun secara tahunan year on year, menjadi 56,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Kalau dijumlahkan kan lebih dari 150 triliun ya posisinya. Nah, ekonom senior, nah ini kemudian itu data yang disajikan oleh jurnalis ya, pay later maupun pinjol. Nah, kemudian jurnalisnya meminta pandangan seorang ekonom ya. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad, ini Dr. Tauhid Ahmad mengatakan data pertumbuhan outstanding utang pinjol dan pay later ini menunjukkan bagaimana masyarakat saat ini semakin mengandalkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau lihat growth-nya, pertumbuhannya ini ya, berarti makin lama makin tinggi kan. Jadi tidak hanya meningkat. Meningkatnya itu satu hal, laju peningkatannya, laju kenaikannya itu bertambah. Nah, jelas makin lama makin banyak utangnya. Saya kira ini memang bukan petanda baik karena kebanyakan pinjaman itu untuk konsumtif. Ini mengutip Tauhid ya. Saya kira itu yang kita lihat ketimbang pinjaman produktif untuk dunia usaha, kata Tauhid pada detik.com. Namun yang menjadi masalah, layanan pinjaman ini datang dengan bunga yang harus dibayar bersamaan dengan pokok utang, sehingga membuat beban pengeluaran semakin berat ya. Jadi kalau di pinjaman yang reguler di bank itu umumnya ada waktu, kalau untuk beberapa banyak jenis kredit itu ada waktu tenggangnya ya. Mungkin kalau untuk yang UMKM seperti KUR mungkin tidak. Tapi sama dalam hal ketika dia mulai bayar, khusus untuk pinjol dan pay later ini langsung seketika ya, bulan-bulan berikutnya sudah langsung bayar dan sekaligus bersamaan cicilan plus bunganya. Nah, ini kata Tauhid lagi masih.
memang NPL ini kredit macetnya ya, saya kira masih relatif terjaga. Ini memang mungkin saya tambahin komentar ya, menyangkut memang orang Indonesia itu pada dasarnya mau bayar utang. Mayoritas itu begitu, kalau tidak bayar memang nggak mampu ya, bukan tidak mau bayar. Nah, tapi beban masyarakat dengan bunga sebegitu besar kata Tauhid, sehingga ini membuat masyarakat akhirnya modelnya gali lubang tutup lubang. Baru selesai dia sudah pinjam yang lain. Ini masih mending ya, dalam beberapa fenomena mereka pinjam bersamaan. Sekalipun udah mulai ada aturan dalam hal pinjol, tapi kalau pinjol bersama dengan pay later kan nggak masalah. Dan pay later saya tidak tahu, kalau pay letternya di lebih dari satu aplikasi kayaknya belum ada larangan ya. Nah, ini yang saya kira membuat masyarakat makin lama makin tidak sehat kondisinya. Ini dari Pak Tauhid lagi. Bersamaan dengan itu, Tauhid mengatakan saat ini tingkat pertumbuhan tabungan di bawah 100 juta milik nasabah di Indonesia tidak tumbuh cukup signifikan. Nah, ini informasi lain. Jadi tabungan yang di bawah 100 juta satu rekeningnya itu tumbuhnya memang melambat jauh lebih lambat daripada sudah-sudah. Nah, hal ini menjadi cerminan bahwa simpanan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, justru semakin berkurang. Ya, saya rasa bagi kelompok bawah ini, mereka pinjam itu bukan karena ada tabungan, tapi karena tabungannya sedikit. Kalau ada, pasti mereka langsung bayar cash. Ini penafsiran Pak Tauhid ya, saya kira masuk akal ya. Jadi mereka memang relatif memakai pinjol maupun pay later karena udah nggak punya tabungan lagi ya. Nah, biasanya orang yang punya uang tidak bayar pakai pay later atau pinjol, mereka bayar langsung. Mungkin untuk pay later bisa lah ya, tapi kalau pinjol nyaris bisa dipastikan dia nggak punya tabungan gitu ya. Kalau pay later bisa jadi dia tabungan tapi sedikit sehingga tetap pakai pay later. Nah, karena itulah Tauhid berpendapat saat ini terjadi pergeseran dari fenomena makan tabungan menjadi makan utang untuk bertahan hidup. Meski kondisi ini tentu tidak terjadi di semua kalangan, tidak semua kalangan ya, terutama di kelompok menengah bawah. Justru yang tabungannya sedikit atau tidak punya tabungan kemungkinan juga menjadi konsumen terbesar untuk pinjaman online seperti ini, tegas Tauhid. Jadi Dr. Tauhid Ahmad ini menafsirkan secara umum ya, dan memang penalaran ini untuk berbagai kajian memang kelihatannya benar ya. Jadi yang pakai pinjol terutama itu dari mereka menengah bawah yang memang relatif tidak punya tabungan atau punya tabungan sangat sedikit. Pay later juga terindikasi demikian meski tidak separah pinjol. Dijumlahkan kedua-duanya pertumbuhan masing-masingnya sangat tinggi dan dijumlahkan posisinya sangat besar ya. Nah, seperti itu. Ini fakta dan dari berbagai berita sudah dinyatakan begitu. Bahkan informasi dari OJK pun perkembangan peer-to-peer atau pinjol itu luar biasa ya. Bahkan saya tambahkan lagi juga Pegadaian ya. Pegadaian juga mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi daripada pinjol. Ya, setara pay later itu di atas 50% tumbuhnya. Nah, kalau Pegadaian barang dalam hal ini, kalau orang menggadaikan barang itu juga pasti indikasi dari dia kekurangan uang di tabungan maupun bahkan mungkin mereka sudah pakai pinjol masih juga menggadaikan. Kira-kira begitu. Ini kita sudah membaca berita-berita ini dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi dan saling mengkonfirmasi sehingga kalau ini ditafsirkan lain gitu bahwa ini perubahan gaya hidup, ini cuma sekedar kasus, itu kelihatannya susah, bahwa ini sudah cukup menjadi fenomena di kelompok menengah bawah ke bawah ya. Saya tambahkan komentar lain, ini bisa jadi ini juga pinjol, pay later, Pegadaian yang dalam 3 bulan kemarin, Januari sampai akhir Maret 1 triwulan, itu masih mendukung pertumbuhan ekonomi karena mereka konsumsi kan, dan konsumsi itu meningkat triwulan 1 ini lebih tinggi dari biasanya, jauh mau mencapai 5,5% ya, 5,52 year on year. Itu tertinggi untuk pertumbuhan triwulan 1, bahkan untuk banyak triwulan. Biasanya di kisaran 5%, 5,1 ya pertumbuhan, bahkan di bawah 5 sedikit. Ini 5,5 sampai. Nah, artinya apa? Artinya ya memang kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, karena yang penting pertumbuhan ekonomi itu ada produksi diserap oleh konsumsi ataupun yang lain terutama konsumsi,
maka dia menyumbang pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi itu tidak menjelaskan sumbernya apa gitu ya. Sumbernya utang berarti kan di depannya akan ada masalah-masalah yang menghadang. Bahkan pengeluaran pemerintah yang memberikan kontribusi besar pun jika ditelisik juga berasal dari utang pemerintah yang cukup mendorong karena pendapatannya tidak cukup, defisit, pemerintah kencang utangnya, maka belanjanya kencang atau tepatnya belanja kencang membuat pemerintah terpaksa berutang terus-menerus. Jadi kalau begitu pertumbuhan ekonomi kita nampaknya terindikasi banyak ditopang oleh utang, baik utang itu masyarakat maupun utang itu pemerintah. Nah, hal itu tentu wajar dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi kondisi saat ini kelihatannya mengindikasikan keadaan tidak baik-baik saja. Jadi kurang layak pertumbuhan ekonomi kemarin diglorifikasi, disyukuri tapi nggak diglorifikasi, dan harus dicermati, dimitigasi risikonya untuk triwulan-triwulan mendatang karena bisa jadi batas berutangnya rakyat dan batas berutangnya pemerintah sudah tidak bisa lagi dipaksakan untuk bertumbuh. Mudah-mudahan berita dan komentar saya ini bermanfaat buat pemirsa.